Selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan memulai ibadah minggu kita. Ada hal yang perlu mendapat perhatian kita, bahwa minggu ini terjadwal di dalam kalender gereja adalah pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, Bapos GKI Taman Yasmin tidak melaksanakan pelayanan tersebut dan menunggu hingga saatnya dilaksanakan kebaktian onsite. Salah satu dimensi atau aspek dari perjamuan kudus adalah mengenang akan peristiwa keselamatan dan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Jadi, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita juga bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan orang lain, yang diantaranya adalah tetap mengikuti protokol kesehatan dan saling menjaga dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ibadah Bapos GKI Taman Yasmin hari ini 12 Juli 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ira Imelda dari Gereja Kristen Pasundan. Jemaat mempersiapkan diri. Saudara-saudara, sekarang mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita nyanyikan nyanyian pembuka Kidung Jemaat 3, bait 1, 3 dan 4. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Selamat hari Minggu Ibu Bapak dan Saudara-saudara.
Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dan merefleksikan bagaimana sikap hidup seorang pengikut Kristus. Kita perlu mengingat bahwa kita ini sudah tidak hidup lagi di dalam daging, melainkan di dalam roh. Karena itu, tema pada minggu ini mengajak kita untuk melihat apakah kita siap untuk mendengar, merespon, dan berbuah, menghasilkan buah-buah seperti yang dikehendaki Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh penyesalan kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bertelut memohon belas kasih Tuhan. Kami mengakui dan menyadari bahwa kami belum sepenuhnya bertutur kata, berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kami mohon ampun dan kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan memampukan kami untuk hidup sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara sekalian, sebagai pelayan Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengar berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
Bacaan Injil diambil dari Matius 13 ayat 1-9 dan ayat 18-23. Berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bahan bacaan kita dari Matius 13 ayat 1-9 dan ayat 18-23 tadi, ada dua kata yang sering muncul atau berulang-ulang disampaikan. Menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa kedua kata itu? Ya, kata melihat dan mendengar. Dua kata ini merupakan kata kunci atau kata yang penting, baik di dalam perumpamaan maupun di dalam tafsiran yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Apa makna dari kata mendengar dan melihat ini? Tentu bukan sekedar aktivitas indrawi yang mau disampaikan, tapi ada hal-hal lain yang penting, yang maknanya lebih dalam, yang mau disampaikan oleh Yesus kepada pendengar saat itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan misalnya di ayat yang 9. Ayat 9 berbunyi demikian, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Lalu ayat 13 dan 14 terlihat sekali pengulangannya. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap.
Atau misalnya di dalam ayat 18-23, Yesus menjelaskan arti perumpamaan penabur, benih dan tanah pada para muridnya yang ia kaitkan dengan firman dan respon pendengar terhadap firman itu. Ia mengungkapkan bahwa penaburnya dan benih yang ditaburkan itu sama. Kan benih yang sama. Yang berbeda adalah kualitas dari tempat atau tanah di mana benih itu disebarkan. Jadi yang membuat beda itu adalah kualitas dari tempat atau tanah di mana benih itu disebarkan. Dan itu yang menentukan hasilnya, buah dari benih itu. Dengan demikian melihat dan mendengar dilekatkan dengan memahami, merespon, ada minat, ekspresi dari nilai-nilai atau value, dan perilaku atau tindakan. Jadi setidaknya ada aspek-aspek tersebut. Nah, bagi Yesus, ibu bapak, saudara-saudara, ada 4 tipe manusia di dalam merespon. Tipe yang pertama adalah tipe yang melihat, mendengar, tapi menolak. Artinya dia bisa tahu persis, bisa mengerti, tapi memang tidak setuju. Karena itu dia menolak. Nah, karena dia menolak, dia tidak mau berubah. Tipe yang kedua adalah tipe yang melihat, mendengar, menerima, bahkan sangat antusias penerimaannya, tapi sesudah itu hilang begitu saja. Apa yang dia terima, dia tidak lihat, tidak jadikan sebagai nilai-nilai yang mewarnai hidupnya, karena itu ya tidak ada bekasnya sama sekali. Sama seperti minuman soda yang baru dibuka kemudian dituangkan ke gelas, dengan sangat cepat antusias buihnya naik ke atas tapi kemudian hilang bekasnya. Tipe yang ketiga adalah tipe yang melihat, mendengar, paham secara kognisi, punya minat, ketertarikan, tapi sekalipun ia paham dan tahu ada nilai-nilai apa saja di dalam apa yang dia pahami itu, dia tidak menjadikan nilai-nilai itu miliknya. Karena tidak menjadikan nilai-nilai itu sebagai miliknya, maka ya tidak juga memengaruhi perilaku dan tindakannya. Lalu tipe yang keempat adalah tipe yang melihat, mendengar, punya minat, antusias, paham akan nilai-nilai, dan ini yang membedakannya, selain paham, dia mengekspresikan nilai-nilai itu, menjadikan nilai-nilai itu miliknya, tapi juga mengekspresikan nilai-nilai itu secara konkret di dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Di dalam perumpamaan itu disebut inilah yang berbuah, bahkan bukan hanya yang berbuah, tapi berbuah dengan berlimpah-limpah. Nah, sekarang kalau kita bercermin dengan menggunakan keempat tipe tersebut, menurut ibu bapak secara pribadi, kita lebih cenderung berada pada tipe yang mana? Tipe 1 yang tahu, bisa paham tapi menolak. Tipe 2 yang mendengar dengan antusias tapi kemudian hilang, tidak berbekas. Tipe 3 paham, tahu ada nilai-nilai tapi tidak menjadikannya sebagai nilai-nilai di dalam hidupnya dan tidak menunjukkan perubahan. Atau yang keempat, paham, antusias, mengekspresikan nilai-nilai yang diyakini itu di dalam perbuatan. Kita cenderung pada tipe yang mana? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bersifat reflektif ya, yang kita ajukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk dipakai sebagai alat menyalahkan orang lain atau menilai diri, menuntut diri terlalu berat, bahkan cenderung menghakimi. Misalnya, ketika kita bertemu dengan saudara kita yang sedang takut,
atau khawatir karena pengalamannya mungkin yang menimbulkan luka batin, mungkin karena kedukaan yang dialaminya. Tentu sangat tidak berempati kalau kita mengatakan kamu ini termasuk tipe 3. Tahu firman, tahu nilai-nilai, tapi ketika ada kekhawatiran, ada ketakutan, kamu tidak menggunakannya. Atau kalimatnya jadi lebih menyakitkan. Kamu gak percaya sama Tuhan ya? Percuma dong. Tiap hari membaca, mendengar firman atau khotbah atau renungan. Kalau Anda takut, Anda berarti tidak percaya. Atau contoh-contoh lainnya. Tentu ini adalah bentuk-bentuk dari penghakiman. Dan pertanyaan reflektif ini bukan ditujukan untuk itu. Sebaliknya, kalau ada saudara kita yang memang sedang ketakutan atau punya pengalaman traumatik, kita justru harus membantu dia untuk menghadapi rasa takutnya sehingga dia bisa memulihkan ketakutannya atau traumanya. Lalu tipe-tipe tadi juga bukan kita pakai sebagai alat untuk melegitimasi atau melanggengkan kekerasan, ketidakadilan, atau penindasan. Kita tidak bisa serta-merta menuntut diri orang lain atau diri kita sendiri yang sebenarnya adalah korban ketidakadilan, korban kekerasan, korban dari tindakan-tindakan intoleransi untuk mendiamkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, tidak adil tadi, dengan mengatakan bahwa kamu kalau beriman harus bertahan dalam penderitaan. Karena itu adalah ujian iman. Tahan uji atau kekuatan iman itu bukan berarti mendiamkan atau abai terhadap ketidakadilan, penderitaan, atau penindasan. Tidak sama. Tahan uji atau kekuatan iman itu bukan pasif. Sebaliknya, justru wujud dari benih yang tumbuh subur dan berbuah lebat itu akan terlihat dari tindakan-tindakan kita yang membebaskan orang lain dari penindasan, tindakan-tindakan yang menunjukkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan, menghadirkan perubahan atau transformasi ke arah yang lebih baik. Karena itulah wujud dari benih yang tumbuh di tanah yang subur dan berbuah. Ibu bapak dan saudara-saudara, karena itu perumpamaan ini berbicara bukan hanya terkait penerimaan dan respon antusias terhadap firman. Bukan respon pasif ya, akan kita hanya tanah, tergantung siapa yang menabur, tergantung jenis benihnya, bukan seperti itu. Sebaliknya justru kita menjadi pihak atau orang atau pengikut yang meresponnya dengan sangat aktif, proaktif, dan positif. Firman yang kita dengar itu, yang kita baca itu membuat kita, memengaruhi kita, sehingga kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan, menginspirasi orang dimanapun kita berada. Firman itu kita jadikan pegangan, nilai-nilai, pedoman yang menolong kita untuk bergerak bersama-sama, berupaya agar menghasilkan buah, berbuah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, dengan menghadirkan damai sejahtera. Kita memang bukan manusia super atau sempurna,
Tapi kita bisa menjadi manusia, pengikut Kristus yang bersedia untuk belajar, meneladani Kristus, dan membawa perubahan. Sekarang mari kita kembali bertanya kepada diri kita sendiri saat ini. Apakah kita bersedia untuk menerima firman, bertumbuh, dan berbuah bersama-sama dengan komunitas kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada? Saat teduh bagi kita. Amin. Kami atas nama pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah menyampaikan renungan di hari ini. Kami mengundang umat bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli kita bersama-sama dengan umat di semua tempat dan di sepanjang abad, dengan sikap berdiri dan tegak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan nanti akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan pemilik hidup kami kembali datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, juga kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih karena kami meyakini tangan Tuhan senantiasa terulur, menolong dan menuntun kami. Kami selalu memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan, agar kami dan pemimpin bangsa dan negara kami dapat bersama-sama menghentikan kekerasan, menghilangkan penindasan dan ketidakadilan, menyelesaikan persoalan-persoalan intoleransi di bumi Nusantara ini, agar setiap warga negara boleh merasakan hidup yang aman, damai, dan tentram di rumah bersama Indonesia ini. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang secara khusus terdampak akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk menjadi penolong yang baik bagi mereka, sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, agar kami juga mengingat akan tanggung jawab kami untuk menjaga kesehatan saudara-saudara kami yang lain dengan sikap hidup yang disiplin dan bertanggung jawab. Kami juga memohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami, tenaga medis dimanapun mereka berada, kiranya selalu dilindungi oleh Tuhan. Begitu pula para pelajar, pekerja, terutama pekerja-pekerja di sektor informal, kiranya Tuhan menolong, memampukan kami semua untuk menghadapi perubahan-perubahan ini menjadi lebih baik. Ya Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi setiap orang yang berduka, mengalami kecemasan, ketakutan, kepedihan, maupun kecemasan karena berbagai macam hal yang mereka hadapi. Tolonglah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memulihkan kami, memampukan kami juga untuk menolong dan memulihkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada.
Kami memohon hikmat, pertolongan, dan kemampuan dari Tuhan agar kami tetap semangat sehingga kami tetap setia di dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani di dalam keadaan apapun. Mampukan kami secara khusus jemaat Tuhan di Yasmin ini agar kami boleh sehati sepikir sekata di dalam melaksanakan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan pula kami, ya Tuhan, kesabaran dan keteguhan iman di dalam menantikan jawaban Tuhan atas setiap pergumulan dan harapan kami yang kami naikkan di dalam doa-doa, baik yang kami dapat ungkapkan maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam pergumulan secara khusus terkait dengan kesehatan. Kami menyerahkan para orang tua kami yang telah lanjut usia, para pelayan Tuhan dan keluarganya dimanapun mereka berada, Pak Pendeta Stephen Suleman, Pendeta Binsar Pakpahan, Bapak Roy Kapur Sinaga, dan juga Ibunda hambamu ini, kiranya Tuhan mengaruniakan mereka semua kesabaran, juga damai sejahtera. Biarlah yang baik yang berasal dari Tuhan boleh senantiasa menaungi kehidupan kami semua. Ya Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan semua harapan-harapan kami secara khusus bagi anak-anak kami yang telah naik kelas, lulus ujian, atau yang akan menghadapi ujian berbasis komputer untuk masuk ke perguruan tinggi negeri nanti. Berikan anak-anak kami hikmat dan kemampuan sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Saatnya tiba untuk menyampaikan ucapan syukur. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Selama kita masih beribadah online, persembahan kita kumpulkan sendiri di rumah. Setelah nanti kita beribadah cara onsite, persembahan tersebut diserahkan kepada bendahara gereja. Bisa dengan cara lain. Persembahan kita langsung kita transfer ke rekening BNI 038048108. Sementara kita memberikan persembahan, marilah kita mendengarkan nat persembahan kita yang terambil dari Mazmur
28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Selama persembahan kita diiringi pujian NKB 181B, Tuhan ambil hidupku. Berdiri. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan melalui anugerah dan berkat Tuhan dalam berbagai langkah dan kegiatan kami. Waktu ini kami serahkan persembahan kami. Tuhan terima, kudus sucikan. Berkati tangan yang memberi, berkati tangan yang mengelola, berkati pelayanan kami. Nama-Mu Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ini. Amin. Umat tetap berdiri. Oh
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.